Istrinya sendiri yang membukakan pintu untuk wanita selingkuhan suaminya, tanpa tahu bahwa malam itu adalah ulang tahun suaminya, dan juga malam kehancuran rumah tangga mereka. Aku masih ingat ekspresi wajah perempuan itu saat aku berdiri di ambang pintu. Tangan kirinya membawa kue ulang tahun, tangan kanannya menggenggam tangan seorang anak kecil, dan matanya membelalak saat melihatku. Aku, ibu dari lelaki yang sedang ia rebut. Aku, saksi dari drama yang bahkan menampar kenyataan hidupku sendiri. Aku yang diam selama ini demi kebahagiaan anakku, akhirnya tak bisa lagi tinggal diam. Malam itu bukan hanya ulang tahun Fajar. Malam itu adalah malam di mana topeng-topeng jatuh. Dan seorang ibu, seorang istri, dan seorang anak memutuskan untuk melawan bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel Cahaya Usia Tua, karena setiap kisah di sini bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang pernah atau sedang kita jalani. Pernahkah kamu menyaksikan pengkhianatan dalam keluarga? Atau terpaksa diam demi kebahagiaan anak-anakmu? Tulis ceritamu di kolom komentar, karena bisa jadi kisahmu adalah cahaya bagi orang lain yang sedang dalam kegelapan. Namaku Rahma, usia 62 tahun. Sudah pensiun sejak 3 tahun lalu. Dulu aku bekerja sebagai bendahara sekolah. Hidupku rapi, sederhana, tak suka mencampuri urusan orang lain. Sejak suamiku wafat 5 tahun yang lalu, aku tinggal sendirian di rumah kecil warisan keluarga di Yogyakarta. Aku menikmati hidupku yang tenang. Menyiram bunga, menonton sinetron sore, menanak nasi dengan cara tradisional. Semuanya terasa cukup bagiku. Tapi semuanya berubah sebulan lalu. Kamar mandiku bocor parah, dan tukang ledeng bilang butuh 2 minggu untuk perbaikan total. Aku belum sempat mencari tempat tinggal sementara ketika Fajar, anak sematawayangku, tiba-tiba menelepon. Bu, tinggal sama kami dulu ya. Naya kangen berat sama Uti. Kamar kosong kok, nggak ganggu siapa-siapa. Aku sempat ragu. Aku tak suka bergantung, tapi memang tak punya pilihan. Maka, aku pun mengemasi koper dan pindah ke apartemen mereka di lantai 27, sebuah hunian modern di Jakarta Timur. Saat aku tiba, mereka menyambutku dengan senyum hangat. Siska, menantuku, membantuku membawa barang sambil berkata, Bu, Uti harus tinggal lama-lama ya. Naya tuh tiap malam nanya kapan Uti datang. Di malam pertama, kami makan bersama. Siska masak ayam kecap dan tahu balado favoritku. Fajar duduk menyuapi Naya, sesekali menyapaku. Bu, cukup nggak lauknya? Mau aku ambilin ikan asin juga? Aku tersenyum. Kupikir inilah kebahagiaan seorang ibu. Anak sukses, menantu rajin dan penuh perhatian, cucu pintar dan lucu. Hidup terasa lengkap. Tapi semuanya mulai retak dari hal-hal kecil. Beberapa hari tinggal di sana, aku mencium wangi aneh dari baju Fajar. Sejenis parfum lembut, aroma bunga yang bukan milik Siska. Fajar juga sering menerima telepon sambil bersembunyi di balkon. Pintu kaca ditutup rapat, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi sebagai ibu, aku tahu bahasa tubuhnya. Bahu miring sedikit, kepala menunduk, senyum yang tidak sama seperti saat ia bercanda dengan anaknya. Itu senyum yang lembut. Terlalu lembut. Aku ingin mengabaikannya. Aku ingin percaya anakku hanya stres karena pekerjaan. Tapi malam itu, sekitar pukul 1 pagi, aku terbangun karena haus. Saat aku melewati ruang tamu menuju dapur, aku melihat celah cahaya dari pintu ruang kerja. Aku kira Fajar sedang lembur. Tapi bukan suara keyboard yang kudengar. Bukan juga suara video meeting. Itu suara. Tawa pelan, bisikan manja. Aku menahan napas. Pintu tidak tertutup rapat. Aku mengintip. Dan di sanalah aku melihatnya. Fajar sedang duduk menghadap layar ponsel. Tapi bukan ponsel yang biasa ia pakai. Ini putih, lebih baru. Di layar, tampak wajah seorang perempuan muda, rambut panjang, mengenakan piyama tipis dengan tali bahu. Ia tertawa genit. Sayang, kamu gak temenin aku tidur? Dan Fajar menjawab dengan suara paling lembut yang pernah kudengar dari dia. Bahkan lebih lembut dari suara saat ia bicara padaku. Tenang, matiin lampu, aku temenin dari sini. Mamaku lagi nginep, jadi agak ribet. Tapi, kamu satu-satunya buat aku. Dunia runtuh. Aku menggigil. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar tanpa suara. Jantungku berdebar, tanganku gemetar. Aku tak tahu apakah aku harus menangis, marah, atau pura-pura tidak pernah melihat apa-apa. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya memandang langit-langit dan bertanya pada diri sendiri. Bu Rahma, apa yang harus kau lakukan sekarang? Pagi harinya, aku masih memasang wajah tenang. Seperti tak terjadi apa-apa. Padahal di dalam dadaku ada badai yang tak berhenti menderu. Fajar keluar kamar dengan pakaian olahraga. Bu, aku ke gym dulu ya. Nggak enak kalau bolong-bolong, harus disiplin. Aku tersenyum kecil. Bagus, pria usia 30-an memang harus jaga badan. Padahal dalam hati aku berkata, disiplin?
Kamu menyebut selingkuh itu disiplin, Fajar? Selama beberapa hari aku diam, mengamati, mencatat. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya seperti aku dulu mengecek laporan keuangan sekolah. Aku tahu angka bisa berbohong, tapi pola tidak. Dan polanya mulai terbaca. Dia selalu pergi tepat pukul 16 Digo, pulang pukul 20.15. Di baju olahraganya selalu ada aroma yang sama. Bukan keringat, tapi wangi bunga, lembut, mewah, dan sangat tidak pada tempatnya. Suatu hari, aku berpura-pura mengangkat baju kotor dari keranjang. Aku ambil kaos gym Fajar, mengangkatnya ke hidung dan berkata pelan, "Siska, ini parfummu ya? Wangi banget loh." Siska yang sedang memotong wortel terdiam sejenak. Wajahnya membeku, tapi dengan cepat ia tersenyum kaku. "Ah, mungkin kecipratan dari orang di Gimbu. Banyak perempuan di sana yang pakai parfum." Aku tahu itu kebohongan, tapi aku diam, tak menanggapi. Karena aku tahu Siska juga mulai curiga. Tapi seperti banyak perempuan yang pernah kualami dalam hidupku, dia memilih diam karena takut. Karena tidak yakin, karena masih ingin mempertahankan rumah tangga, karena belum ada bukti. Aku mengerti perasaannya. Aku pernah berada di posisi itu. Suamiku dulu juga berselingkuh. Aku tahu, tapi aku menutup mata demi Fajar kecil. Aku biarkan diriku terluka dalam diam. Tapi bukan untuk Siska, tidak kali ini. Aku mulai merancang rencana. Aku mulai menulis di kertas kecil. 1. Aset. Bukti. 3. Rekam jejak. 4. Cadangan. Aku mengajak Siska duduk bersama di dapur saat Naya sedang tidur siang. Aku buka pembicaraan perlahan. "Siska, Bu punya teman lama. Anaknya juga diselingkuhi. Tapi dia nggak punya bukti, jadi waktu cerai dia nggak dapat apa-apa." Siska diam. "Kamu bahagia, Siska?" Ia menunduk. Baunya mulai bergetar. Lalu ia berkata pelan, "Saya nggak tahu, Bu. Saya capek. Saya tahu ada yang salah. Tapi saya takut." Aku genggam tangannya. "Kamu tidak sendiri. Mulai sekarang, kita tim. Kita bersama. Kita cari kebenaran, bukan untuk balas dendam, tapi agar kamu tidak jadi perempuan yang dikhianati tanpa perlawanan." Air matanya mengalir. Dan aku tahu, dia akhirnya punya tempat bersandar. Kami mulai bekerja diam-diam. Aku ajari dia cara membackup data dari ponsel Fajar ke cloud. Kami simpan bukti transfer, foto-foto perempuan itu, suara-suara rekaman telepon larut malam. Aku bahkan membeli alat perekam kecil dan meletakkannya diam-diam di sepatu rak dekat balkon. Setiap kali Fajar keluar bicara di sana, semua terekam. Dan puncaknya, saat Fajar tergesa-gesa berangkat keluar kota, ia meninggalkan ponsel satunya di sofa. Siska menemukannya. Tak terkunci. Tidak ada password. Seperti sebuah kesalahan yang Tuhan kirimkan padanya untuk membuka mata. Foto-foto mereka di restoran, di hotel, di mobil, transaksi belanja, kalimat mesra yang menjijikan. Semua ada, bukti yang tak terbantahkan. Kami simpan semuanya, rapi, lengkap, terstruktur. Kami tak berteriak, tak menampar, tak membuat keributan. Karena kami tahu, hari pembalasan akan datang. Di hari yang sangat ia banggakan, hari ulang tahunnya. Dan sejak malam itu aku tahu, aku tak lagi melihat Fajar sebagai anakku. Aku melihat dia sebagai pria yang telah mengkhianati keluarganya. Hari ulang tahun Fajar akhirnya tiba. Dalam keluarga kami, ulang tahunnya selalu dirayakan dengan meriah. Tahun lalu, kami makan di restoran mahal. Ia berdiri di depan kue sambil berkata, "Saya bersyukur punya keluarga harmonis seperti ini." Ironi yang sekarang terdengar seperti lelucon pahit. Tahun ini, ia yang mengusulkan, "Kita rayain di rumah aja, biar hangat, sederhana." Aku dan Siska saling melirik. Kami tahu, bukan karena ia ingin suasana kekeluargaan, tapi karena ia ingin lebih mudah menyelinap keluar untuk merayakan malam itu dengan perempuan lain. Siska tersenyum manis dan berkata, "Tuh, kamu tinggal duduk manis. Biar aku dan Umi yang siapkan semua." Pagi-pagi buta, dapur rumah sudah hidup. Aku menanak nasi kuning, goreng ayam ungkep, menata buah. Siska berdiri di sebelahku, cekatan, matanya tenang. Tapi dari sorotnya, aku tahu, malam ini dia sudah siap. Aku mengganti taplak meja makan dengan kain bordir lama yang dulu kuberikan saat mereka menikah. Fajar sempat melihat dan berkata, "Wah, masih disimpan, Bu." Aku hanya menjawab pelan. Yang lama-lama kadang justru paling jujur, Fajar. Menjelang sore, makanan lengkap disusun di meja. 6 macam lauk, kue coklat buatan Siska, jus jambu yang ia suka. Naya memakai baju bunga-bunga dan pita merah. Rumah tampak seperti tempat bahagia. Padahal sebentar lagi akan menjadi saksi dari kehancuran terbesar. Pukul 5 sore, Fajar pulang. Ia membuka pintu dan tertegun sejenak. "Wah, rame amat, terharu aku." Siska tersenyum manis menyambutnya dengan cium pipi dan berkata, "Kan kamu yang minta ulang tahun keluarga. Kami turutin." Kami duduk makan bersama.
Aku tetap tersenyum, menyuapi Naya, menambah nasi ke piringnya. Fajar juga bersikap seperti biasa, bercanda, mengangkat gelas jus. Semua seperti panggung yang sudah diatur. Tapi dia tidak tahu, malam ini dia bukan pemeran utama. Malam ini dia adalah tokoh yang akan dijatuhkan oleh naskah yang ia tulis sendiri. Sesudah makan, Siska mematikan lampu. Saatnya tiup lilin. Kue dibawa ke meja. Lilin dinyalakan. Naya bernyanyi dengan semangat. Selamat ulang tahun, Papa. Selamat ulang tahun. Fajar tersenyum puas. Ia memejamkan mata, meniup lilin dan berkata, semoga tahun ini bisa jadi ayah dan suami yang lebih baik. Aku menahan tawa. Ingin rasanya berkata, semoga tahun ini kamu tidak menyebut sayang kedua perempuan sekaligus. Lalu Siska berkata, tunggu, aku punya hadiah kejutan. Ia mengambil ponselnya, menyambungkan ke layar TV. Aku bikin video kecil, perjalanan kita sebagai keluarga. Kamu pasti suka. Fajar tersenyum bangga. Ya ampun, kamu manis banget. Video dimulai dengan foto-foto lama. Naya bayi, foto pernikahan mereka, video liburan ke pantai. Fajar tampak tersentuh, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke Siska dan berkata, kamu benar-benar istri terbaik. Tapi 5 menit kemudian, semua berubah. Layar menampilkan foto yang tak pernah ditunjukkan sebelumnya. Fajar duduk di dalam mobil. Di sampingnya, perempuan muda mengenakan gaun hitam tipis, tertawa. Tangan mereka bersentuhan. Kemudian muncul video singkat. Suara Fajar terdengar lirih. Aku janji, setelah semua beres, kita tinggal bareng ya. Suara perempuan lain menjawab, tapi aku nggak mau terus-terusan jadi rahasia. Fajar terdiam. Wajahnya mulai pucat. Ia menoleh ke arahku, lalu ke Siska. Tapi kami diam, menatapnya. Berikutnya, bukti transfer bank. 12 juta untuk kado ulang tahun sayang. 36 juta untuk DP mobil kecil. Foto mereka berdua di hotel. Bukti booking kamar. Siska berdiri meletakkan tumpukan kertas ke atas meja. Ini fotokopi semua bukti, termasuk rekening gabungan, laporan keuangan, bukti properti. Kamu bisa baca baik-baik, atau langsung tanda tangan surat cerai yang sudah kusiapkan. Fajar berdiri, panik. Kamu ngintip HP aku? Ini pelanggaran privasi. Aku bangkit dari kursiku, berdiri di antara mereka dan berkata pelan, privasi? Sejak kapan kebohongan layak dilindungi oleh privasi, Fajar? Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Siska berkata datar, aku tidak akan berteriak, aku tidak akan membentak. Karena kamu tidak pantas mendapatkan itu. Kamu hanya pantas ditinggalkan. Tiba-tiba, Naya muncul dari kamar. Papa, kenapa kamu berdiri di situ? Kok semua diam? Kami semua terdiam. Siska berjongkok memeluk Naya dan berkata, Papa sedang minta maaf sayang. Naya mengangguk kecil, polos. Kalau salah harus janji nggak ulangi ya. Fajar menunduk. Lututnya jatuh ke lantai. Ia menangis. Aku salah. Tapi tak ada yang merespon, tidak ada yang membelainya, tidak ada yang menenangkannya. Karena penyesalan yang datang setelah terlambat. Tidak menghapus dosa yang sudah dilakukan. Malam itu, rumah kami tidak penuh dengan lagu ulang tahun. Tapi dengan kebenaran. Dan meski menyakitkan, kebenaran itulah yang akhirnya membuat kami merdeka. Setelah kejadian malam itu, rumah kami terasa aneh. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi yang justru terasa tenang. Fajar mengemasi barang-barangnya keesokan pagi. Ia tidak banyak bicara. Wajahnya letih, matanya sembab, dan langkahnya berat. Sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh ke arahku dan berkata pelan, maafkan aku, Bu. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku tahu kadang diam adalah satu-satunya jawaban yang layak untuk pengkhianatan. Begitu pintu tertutup, Siska duduk di ruang tamu. Lama ia tidak bicara. Matanya menatap kosong ke dinding. Aku duduk di sebelahnya, memegang tangannya. Lama kami diam. Lalu ia berkata pelan, 7 tahun. Bu, aku pikir aku sudah tahu dia luar dalam. Aku mengangguk. Orang bisa tinggal serumah, seranjang, tapi tetap menyembunyikan wajah aslinya. Ia menunduk, dan air matanya menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesakitan. Bu, saya tidak tahu harus apa sekarang. Satu-satu, nak. Kita mulai dari merapikan yang tersisa, lalu membangun lagi dari awal. Hari-hari setelah itu, perlahan-lahan rumah ini mulai bernafas kembali. Naya bangun pagi dengan wajah ceria, tak terlalu mengerti apa yang sedang terjadi. Uti, Papa kemana? Aku mengelus rambutnya. Papa lagi belajar jadi orang dewasa yang lebih baik. Ia mengangguk. Anak-anak memang begitu. Tak banyak bertanya jika diberi jawaban yang lembut. Siska mulai mengurus dokumen perceraian secara resmi. Aku ikut menemaninya ke kantor pengacara. Di sana, aku melihat wajahnya mulai berubah, lebih tegas, lebih hidup. Bu, aku mau tetap tinggal di sini sampai Naya besar. Aku nggak mau dia kehilangan semuanya sekaligus. Bagus.
Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kamu bangkit. Kami membagi tugas seperti biasa. Aku menyapu halaman, mencuci piring, menyiapkan makan siang. Siska belanja bahan, urus administrasi, antar jemput Naya. Tapi kali ini semua dilakukan tanpa tekanan, tanpa harus berpura-pura tersenyum. Kami tidak lagi hidup dalam rumah yang penuh sandiwara. Suatu malam, saat kami duduk di balkon, menikmati angin malam, Siska bertanya, "Bu, ibu pernah menyesal membesarkan Fajar?" Aku diam sejenak. Tidak, tapi aku menyesal pernah membiarkan lihat ayahnya berbohong, dan aku hanya diam. Mungkin itu warisan yang tak kusadari telah kuturunkan. Siska menunduk, mengangguk. Tapi Bu sudah menebusnya di malam itu. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Dan kamu juga, Nak. Kamu tidak lagi jadi korban. Kamu jadi contoh. Bukan hanya untuk Naya, tapi untuk perempuan lain yang diam-diam menahan luka di rumah mereka. Pagi berikutnya, saat aku mengantar Naya ke sekolah, ia menggenggam tanganku. "Uti, aku suka Uti tinggal di sini. Rumah jadi rame." Aku mencubit pipinya pelan. "Uti juga senang ada kamu dan Mama Siska. Aku mau Uti tinggal selamanya." Aku tersenyum. "Selama Allah izinkan, Uti akan tetap di sini." Hari berganti minggu. Fajar tidak muncul, tapi uang bulanan tetap dikirim. Tak ada drama, tak ada ancaman. Ia tahu, ia tak lagi punya tempat di sini, kecuali sebagai ayah dari seorang anak perempuan yang suatu hari nanti akan bertanya, "Kenapa Pak pergi?" Dan ketika hari itu tiba, kami siap menjawab dengan jujur. Tanpa dendam, tanpa menjelekkan, tapi juga tanpa menutup-nutupi. Sudah hampir 2 bulan sejak malam ulang tahun itu. Fajar tak pernah kembali ke rumah ini. Sekali 2 kali ia mengirim pesan untuk Siska, tak ada jawaban. Ia mencoba meneleponku sekali, aku tak mengangkat. Aku bukan sedang membenci, tapi aku sedang memilih untuk menjaga batas. Setiap pagi, aku membuka jendela, menyiram bunga-bunga di balkon. Siska menyiapkan sarapan. Naya duduk di kursi kecil, memeluk bonekanya sambil menonton TV anak. Rumah kami tak lagi ramai dengan suara pria dewasa. Tapi juga tak ada suara keras, tak ada ketegangan, tak ada kepura-puraan. Kami makan hanya bertiga. Tapi meja makan terasa lebih jujur daripada saat kami berempat. Siska tak lagi memakai makeup setiap pagi seperti dulu. Tapi wajahnya justru lebih segar, lebih alami. Suatu sore saat kami sedang duduk di balkon, aku menyeduh teh krisan dan berkata pelan, "Kamu tahu, hidup yang damai itu bukan tentang mewah atau ramai, tapi tentang tidak perlu takut membuka ponsel pasanganmu." Siska tertawa kecil. "Dulu saya setiap malam tidur sambil menahan napas, takut ada pesan masuk yang bukan dari saya. Dan sekarang saya tidur lebih nyenyak. Kalau ada bunyi notifikasi, itu pasti promo Indomaret." Kami tertawa. Sebuah tawa perempuan yang baru saja melewati badai dan masih hidup untuk menceritakan kisahnya. Naya tumbuh cepat. Kini dia mulai TK. Hari pertama masuk sekolah, ia menangis dan memeluk kaki Siska. "Aku nggak mau sendirian." Siska berlutut, menyeka air matanya, lalu memeluknya erat. "Kamu nggak sendiri sayang, Mama dan Uti selalu di sini." Dan benar, kami ada di sana, di balik pagar sekolah, menunggu sampai ia bisa bermain dan tersenyum. Malam itu Siska berkata padaku, "Bu, saya nggak pernah mengira rumah ini bisa terasa lebih hidup tanpa dia." Aku mengangguk. Kadang kita harus merelakan satu bagian runtuh untuk menyelamatkan keseluruhan bangunan. Siska mulai aktif lagi di dunia kerja. Ia menerima tawaran menjadi konsultan keuangan freelance. Bekal ilmunya dulu di universitas ternyata belum berkarat. Ia mulai menerima klien, membuka laptop di meja makan. Naya menggambar di sebelahnya. Aku bangga padanya. Bukan karena ia bertahan, tapi karena ia bangkit. Hari itu, aku sedang duduk di bangku taman dekat rumah, seperti biasa. Angin sore berhembus pelan, langit berwarna jingga lembut. Naya sedang bermain ayunan bersama teman barunya. Aku memegang botol air mineral dan selembar koran lama. Aku tidak membaca, hanya memegangnya, seperti orang tua yang lebih butuh suasana daripada informasi. Tiba-tiba, dari kejauhan aku melihat sosok yang familiar. Langkahnya pelan, kepalanya sedikit menunduk, rambutnya lebih panjang dari terakhir kali kulihat. Wajahnya tidak serapi dulu, tapi matanya lebih tenang. Fajar. Ia menghampiriku dengan ragu, seperti anak kecil yang tahu dirinya salah dan takut dimarahi guru. Aku tidak berdiri, aku hanya menatapnya. "Bu, duduklah." Ia duduk pelan di ujung bangku. Ada jarak di antara kami, bukan karena aku marah, tapi karena kami bukan lagi 2 orang yang saling memahami. Aku cuma pengen bilang makasih. Untuk tidak membuangku sepenuhnya. Aku menoleh pelan. Aku tidak membuangmu. Aku hanya membiarkan kamu memilih jalanmu sendiri. Ia menunduk, tangannya menggenggam lutut. Aku sekarang kerja serabutan,
Jadi konsultan lepas juga, bantu teman-teman. Masih belajar hidup mandiri. Kadang sepi, tapi rasanya jujur. Aku mengangguk. Bagus. Kalau sepi membuatmu mengenal dirimu sendiri, maka itu sepi yang layak disyukuri. Bu, aku tahu aku sudah mengecewakan semua orang. Siska, Naya, Ibu, aku nggak minta dimaafkan. Aku cuma pengen bilang bahwa sekarang aku baru sadar betapa rusaknya aku dulu. Aku tak langsung menjawab. Lalu kutatap wajahnya dalam-dalam. Nak, kamu tahu kenapa dulu ibu marah? Karena aku selingkuh. Bukan, itu hanya gejala. Yang membuat ibu marah adalah karena kamu berani menyakiti seorang perempuan yang mencintaimu. Dan kamu pikir kamu bisa lolos hanya karena kamu anak ibu. Ia menahan napas, mata berkaca-kaca. Aku malu, Bu. Bagus. Malu adalah tanda pertama bahwa nuranimu belum mati. Kami diam sebentar, lalu aku berkata pelan. Tapi tahu tidak, apa yang paling membuat ibu sedih? Apa, Bu? Bahwa kamu, anak yang dulu ibu didik untuk jujur dan bertanggung jawab, malah mengulang dosa ayahmu. Dan ibu ikut salah. Karena dulu ibu diam saat kamu melihat ayahmu mempermainkan hati seorang perempuan. Fajar memejamkan mata. Air mata jatuh satu-satu. Tapi kamu punya kesempatan untuk tidak mewariskan itu ke Naya. Ia mengangkat kepala. Aku tidak akan menyentuh hidup mereka lagi kalau Siska tidak mengizinkan. Tapi, aku akan tetap hadir sebagai ayah. Yang layak dilihat, yang layak ditiru. Sekarang aku sedang memperbaiki caraku mencintai. Aku mengangguk pelan. Kalau kamu benar-benar berubah, maka kamu tidak perlu bicara banyak. Karena cinta, Fajar, bukan tentang seberapa manis kamu berkata, tapi seberapa kamu hadir, bahkan saat tidak dilihat. Dari kejauhan, Naya melihat kami dan berlari mendekat. Papa, Fajar berdiri membuka tangannya. Naya, Papa kangen. Ia memeluk ayahnya. Dan untuk pertama kali aku melihat pelukan itu bukan lagi palsu, bukan basa-basi. Tapi pelukan seseorang yang akhirnya sadar bahwa cinta tidak pernah layak untuk dikorbankan demi ego. Sore itu, Siska duduk di teras rumah sambil menatap langit. Aku membawa 2 gelas teh jahe hangat, meletakkannya di meja kecil di antara kami. Bu, saya sudah menandatangani surat cerai terakhir tadi siang. Bagaimana rasanya? Aneh, seperti kehilangan sesuatu, tapi sekaligus mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku mengangguk. Kadang yang kita anggap kehilangan ternyata adalah pembebasan. Naya datang membawa gambar dari sekolah. Di atas kertas itu, ia menggambar 3 orang. Seorang perempuan tua, seorang perempuan muda, dan seorang anak kecil bergandengan tangan di bawah pohon mangga. Ini kita ya, Uti? Iya, sayang. Keluarga kita. Tapi nggak ada Papa? Siska tersenyum dan memeluk Naya. Papa masih ada, tapi dia sedang belajar jadi orang dewasa yang lebih baik. Naya mengangguk. Kalau gitu kita tunggu Papa ya. Aku membelai rambutnya. Kita doakan sayang, tapi kita tidak menunggu siapa-siapa untuk bahagia. Hari-hari setelah itu, rumah kami tak lagi penuh suara pertengkaran, tak lagi penuh harapan palsu, tapi juga tak kosong. Karena kami mulai mengisinya dengan sesuatu yang lebih penting, kejujuran dan kehangatan. Siska mulai membuka kelas daring untuk para ibu rumah tangga yang ingin belajar mengatur keuangan. Ia menyebutnya kembali pegang kendali. Dan peserta pertamanya, 5 orang tetangga yang diam-diam juga pernah merasakan luka yang sama. Bu, saya mau bantu ibu-ibu yang dulu seperti saya, yang pikirannya ribet karena dompet dikuasai suami, tapi hidupnya diam saja. Bagus, berdaya bukan berarti melawan, tapi tahu kapan harus melindungi diri dan anak. Aku sendiri mulai menulis. Hanya catatan kecil di buku harian, tentang hari-hari kami, tentang pelajaran hidup, tentang bagaimana menjadi tua, bukan berarti menjadi usang, tapi menjadi utuh. Malam itu, aku menulis. Jika satu rumah bisa kembali hidup hanya karena satu perempuan memilih bicara, maka semesta pasti sedang memberi isyarat bahwa perempuan bukan hanya untuk dicintai, tapi juga untuk dihargai. Fajar? Ia kadang mengirim video call untuk Naya, tak pernah lama. Tapi cukup. Ia tak lagi menuntut, tak lagi memaksa. Ia hadir sebagai ayah dalam keterbatasan yang jujur. Dan kami berjalan pelan, tapi pasti. Siska dan aku mulai menanam bunga lagi di pekarangan. Naya menyiramnya setiap pagi. Bunga itu tidak langsung mekar, tapi kami tahu, akar-akar barunya sedang tumbuh. Seperti hidup kami. Teman-teman, hidup kadang membawa kita ke tempat yang tak pernah kita duga. Dikhianati, ditinggalkan, dicemooh. Tapi setiap luka juga membawa pelajaran bahwa kita bisa bangkit dan hidup lebih benar. Apakah kamu pernah merasa seperti Bu Rahmah? Atau seperti Siska? Tulis di kolom komentar. Cerita kamu mungkin bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Dan jangan lupa subscribe channel Cahaya Usia Tua, karena setiap cahaya selalu berawal dari kegelapan yang berani ditembus.